Sampurasun wargi Subang bertempat di Amphitheater Tugu Benteng Pancasila Alun-Alun Kabupaten Subang hari ini Jumat 9 Januari 2026. Kang Rey melantik para pejabat eselon 2 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pelantikan ini merupakan hasil dari open bidding melalui tahapan-tahapan yang akuntabel, transparan, dan profesional. Kita dapat mengikuti acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang tahun 2026. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Bupati Subang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 23402-AK.03.03/SD/K/2025 tanggal 23 Oktober 2025 hal persetujuan rencana pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di Kabupaten Subang. Saya Bupati Subang dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang berdasarkan surat keputusan yang telah dibacakan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Ini ikuti dengan khidmat dan apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rakyat Subang, Jawa Barat, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Subang, saya ucapkan selamat kepada 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hari ini mengemban amanah baru. Dan saya tegaskan di sini, di momen yang berbahagia ini, ada media,
ada keluarga juga, bahwa 8 orang yang saya lantik hari ini itu 8 orang yang sudah melalui tes dan seleksi yang dilakukan selama 2 bulan terakhir. Dan saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan dengan 8 orang yang ada di depan ini. Dan bisa ditanyakan ke Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM, maupun tim pansel yang lainnya, bahwa selama proses seleksi, saya tegaskan, saya tidak pernah menitipkan, atau dari 8 orang ini tidak pernah ada satupun yang saya titipkan. Betul Pak Sekda? Itu bisa di cross check. Jadi bahwasanya kepentingan saya hari ini bagaimana caranya membawa Kabupaten Subang jauh lebih baik lagi. Dan saya tegaskan, 8 orang yang dilantik ini sudah berminggu-minggu tidak bertemu saya. Bahkan salah satunya ada Kabag Kesra yang kemarin menghadap saya karena urusan banjirop. Bahkan tidak saya terima. Bukan apa-apa, saya ingin menghindari seuzon. Biasanya di urusan rotasi mutasi ini suka banyak seuzonnya. Nah, saya tegaskan, saya buka semua hari ini bahwa 8 ini sudah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh tim pansel yang isinya ada Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM, ada dari provinsi, dan ada guru, ada akademisi dari Unpad. Sehingga semuanya melalui proses dan bisa ditanyakan ke semua tim pansel apakah saya ada menitipkan orang untuk dilantik hari ini, dan pasti jawabannya tidak. Karena apa? Saya tidak punya kepentingan, Bapak Ibu. Saya buka saja di sini. Salah satu, ada 3 saudara saya yang daftar ikut open bidding, tapi nilainya jelek, Pak. Bahkan tidak masuk 3 besar, itu tidak pernah saya titipkan ke pansel. Satu pun tidak ada yang saya titipkan. Ini saya ingin menunjukkan bahwa hari ini di pemerintah daerah Kabupaten Subang, rotasi mutasi, promosi itu sesuai dengan aturan dan ditempuh dengan cara-cara yang normatif dan tidak ada hal-hal di belakang itu. Bisa ditanyakan bahwa semua ini saya pilih sesuai dari rekomendasi pansel, dan saya pilih berdasarkan hasil wawancara saya terakhir yang saya didampingi oleh Pak Sekda, Pak Asda 3, dan Pak Kepala BKPSDM. Jadi semua prosesnya terbuka. Saya tidak wawancara sendiri karena saya tidak mau dituduh, saya tidak mau ada stigma bahwa saya mengkondisikan, tidak. Tapi saya buka, saya lihatkan kepada Pak Sekda, Pak Kepala BKPSDM, ke Pak Asda 3 bahwa ini calon-calonnya. Saya seleksi dari masing-masing OPD 3 dinas, akhirnya terpilih 1 orang. Nah, saya ucapkan selamat, tolong jaga amanah ini. Bapak Ibu menjadi kepala dinas itu gratis. Yang penting timbal baliknya bagaimana Bapak Ibu bisa melayani masyarakat, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sogok saya dengan kinerja, bukan dengan uang, agar masyarakat Kabupaten Subang bisa merasakan betul hadirnya pemerintah daerah Kabupaten Subang. Dan saya tegaskan, ke-8 kepala dinas yang dilantik ini tidak ada satupun yang titipan, karena kalau sama saya ini buat evaluasi ke depannya, takut Bapak Ibu ada yang menitip orang sama saya, semakin nitip ke saya semakin dicoret ke saya. Jadi kalau ada Bapak Ibu punya saudara, punya orang yang ingin dijadikan kepala dinas, lebih baik diam. Bisinarek dipilih ke saya, kira-kira Bapak Ibu ngomong, jadi dicoret ke saya. Karena jujur, di antara 3 ini ada beberapa dinas yang terjadi seperti itu. Saya udah memilih si A, tapi ternyata si A ada yang nitipin. Ada yang nyeletuk ke saya, Pak Bupati nitip si A. Terus ada lagi nitip si C, nah dari 3 teh. Saya milih tadinya mau milih A. Mau milih A, ternyata ada yang nitipin si A. Saya turun ke si B. Mau milih si B, ternyata ada yang nitipin lagi si B. Angges we nu ieu weh, nu eueuh nitipkeun. Jadi prinsipnya kalau sama saya, kalau Bapak Ibu punya keluarga yang ingin jadi kepala dinas, jadi OPD, lebih baik diam daripada ngomong malah dicoret ke saya. Karena saya tidak ingin menjadikan seseorang atas dasar titipan ABCD atau dasar masukan dari siapapun. Karena saya ingin melihat fair. Saya diskusi dengan
Pak Sekda, Pak BKPSDM, dan saya libatkan Bapak Perjakat dalam urusan pelantikan semua. Saya tidak tutup-tutupi, saya terbuka. Bahkan ada Pak Kepala Inspektorat juga, salah satu di Bapak Perjakat, bisa dicek bahwa semuanya sesuai aturan, sesuai regulasi. Karena biasanya ya guys dilantik mah sok rame deh teh. Kadang sok aya deui nu rada-rada teresap ka saya mah anger we. Rotasi pelantikan eselon 2 diwarnai gratifikasi. Bisi aya deui gitu. Bisi aya anu teu kapilih nggak terima bikin berita. Wah, saya dipinta uang ke bupati, saya dipinta ya. Saya tegaskan ya, kalau ada orang yang ngomong saya minta uang ataupun saya minta untuk jabatan ini, bawa ke saya, sok riungkeun jeung saya. Jadi jangan ngomong di belakang, ngomong di depan langsung. Dan saya tegaskan semua kepala dinas hari ini tidak ada setoran, betul Pak? Tidak ada. Jadi tenang Pak, kalau jadi kepala dinas, zaman saya mah mau boros. Saya minta setoran, minta makanan dibayaran, saya minta mun saya berkunjungan, minta bekal, wow, bisa dijamin ke seluruh kepala dinas pun tidak pernah ada saya sekalipun minta bekal, kemudian minta duit ke beli moge, bisa dijamin ya Pak. Nah, saya punya moge, punya mobil, itu hasil usaha saya dari dulu. Jadi bisa ditegaskan hari ini bahwa semua ini terbuka dan tidak ada sedikit pun saya menerima apapun dari ke-8 kepala dinas yang hadir hari ini. Saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu. Yang terpenting bagi yang terpilih, selamat. Dan untuk yang belum terpilih, berusaha lagi. Tahun ini masih ada open bidding sekitar 6 ya. Ada 6 dinas lagi yang akan kosong. Silahkan bagi yang kemarin sudah mengikuti dan akan mengikuti lagi, semuanya masih terbuka. Karena kepala dinasnya kan 8 Pak. Anu daftar hampir 42. Namun kabeh jadi kepala dinas kan bingung, sanu jadi kabid Pak. Jadi nanti semuanya bertahap. Ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kalau sekarang belum terpilih, semoga bisa menerima dan bekerja lagi dan lebih mengevaluasi diri. Berarti ada hal yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Seperti itu. Dan jangan coba-coba ke saya datang gegembolan, mau duit, mau iya, mau itu. Justru untuk itu mau dipilih ke saya. Karena tahu, saya buka aja nih, saya buka ke semua. Beberapa hari lalu sebelum saya melantik ini, makanya saya hampir beberapa hari lalu saya nggak ada di Rumdin. Karena ada orang yang keliling-keliling bawa uang, pengen jadi kepala dinas. Ini saya buka aja. Ada yang keliling-keliling bawa uang, nominalnya 500 juta. Saya sampaikan nih, keliling-keliling, coba masuk lewat saya si B. Saya pergi Pak, karena apa? Saya nggak mau disujunan, kayak bisina orangnya datang ke dia, mau duit, saya nyawa hantu, jual saya dikira kok ku KPK atau non, saya nggak mau. Sehingga saya buka aja, bahkan kalau orang yang seperti itu bergigi semua dilihat ke saya. Namun orang datang ke sana ke sini, coba datang ke siapa, ke orang dekat saya, Manawi Pak Bupati, pilih bade, sekian. Saya tegaskan yang seperti itu malah yang paling pertama akan saya coret. Jadi kalau sama saya tunjukkannya lewat kinerja aja, udah. Selain kinerja tidak ada lagi, dan loyalitas. Itu saja yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, biar santai. Tong targang, ting Pak santai ya. Digawe ge acan geus tegang. Jadi nanti habis ini kita retreat. Saya retreat, semuanya saya outboundin. Kalau sama saya jual beli jabatan bukan dengan uang, tapi dengan senyuman. Kayak bayana kudu daek karung jeram. Jadi ini buat keluarga yang hadir. Kalau sekarang pantun cakepnya diganti ya Pak? Karena cakepnya udah habis sama Ketua Dewan. Jadi cakepnya ganti sama ngabret. Pohon besar tak banyak bicara, namun buahnya memberi makna. Pimpinan sejati tak sibuk bersuara, kerjanya terasa, dampaknya nyata. Dalam sambutannya, Kang Rey menyampaikan prosesi seleksi tidak ada atur-mengatur, tidak ada main mata, dan benar-benar zero rupiah. Kang Rey mengajak untuk seluruh pejabat yang dilantik untuk bisa segera cepat beradaptasi untuk mendukung visi misi pembangunan di Kabupaten Subang.
pastikan ini di 8 orang ini tidak ada satupun orang yang jadi dilantik karena memberi uang ke saya. Saya pastikan itu, saya konfirmasi di sana. Dan semuanya sesuai dengan hasil tahapan-tahapan di dalam pansel. Pansel itu bukan hanya Pak Sekda dan Pak Kepala BKPSDM, ada akademisi, ada pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu bisa dijelaskan dan ini juga bahwa saya sampaikan ini numpang di depan umum ya, karena ada keluarga saya yang menunggu saya nih. Saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan, mau keluarga saya, mau teman saya, mau siapapun itu, kalau punya keinginan silahkan tempuh sesuai aturan. Berarti kalau mau jadi kepala dinas, nilainya kudu halus. Jangan sampai karena saudara saya nilainya pengen bagus, kekeh nilainya goreng, kekeh yang masuk. Nah, ini saya sampaikan, ada bahkan 3 saudara saya hari ini yang ikut open bidding dengan Kepala BKPSDM, saya tidak pernah memerintahkan apapun, sehingga hasilnya pun mereka tidak lolos. Ada 3 orang yang harusnya bisa saya lantik, tapi ternyata karena hasilnya jelek, nilainya jelek, nggak saya lantik, ya sudah, kita gelut aja saya gitu, marah-marah gitu saya. Tapi tidak apa-apa. Jadi untuk Kabin eselon 3 yang sudah waktunya tahun ini ada 6 lagi, silakan dikejar nilainya yang bagus. Jadi jangan pendekatannya dengan saya, jangan pendekatan material, jangan pendekatan yang lain. Nilainya saja buktikan yang bagus. Setelah nilai yang bagus, baru saya akan melihat bagaimana loyalitasnya, bagaimana kerjanya. Jadi ini semua terbuka. Saya dilihat lah orang-orang yang 8 yang dilantik ini bahkan tidak ada yang punya kesinggungan dengan saya sendiri. Ada retreat, tidak pakai APBD, pakai uang pribadi. Yang pakai APBD rame deh. Mang Dono mana Mang Dono? Pak, izin jadi sidang. Terus ya terakhir terkait dengan PUPR beberapa baru. Kapan dimulai jalan berikutnya Pak? Ya, saya sampaikan tadi, Kadis PUPR itu punya tugas paling berat. Jadi setelah dilantik hari ini harus langsung kerja. Jadi target saya di pertengahan tahun ini jalan-jalan di APBD murni ini harus sudah bisa diselesaikan satu demi satu. Karena tahun ini kita menggelontorkan lumayan besar lagi dan bisa menyelesaikan mudah-mudahan 92 km jalan lagi, sehingga target kita di pertengahan tahun nanti. Jadi kalau ada tambahan APBD masuk itu kok PUPR sudah nggak kayak tahun lalu lah. Kalau tahun lalu kan memang serapannya mundur ya, di akhir-akhir baru pada selesai karena memang kan saya dilantiknya baru Februari tahun lalu dan PUPR-nya juga masih berbenah, masih mengikuti gaya saya. Tapi insya Allah saya pastikan kalau tahun ini, karena Pak Amin juga dulunya di Kabin Jalan yang sudah tahu persis gimana kesukanya saya, gimana saya sukanya jalan harus seperti apa, penuntasannya seperti apa, sehingga saya yakin untuk sekarang akan lebih cepat. Mudah-mudahan di 6 bulan sebelum pertengahan tahun itu jalan APBD pekerjaan yang murni harus sudah selesai, agar nanti kalau di perubahan ada tambahan lagi sudah mulai bisa geser ke perubahan. Pak, satu lagi dong Pak, terkait evaluasi akan dilakukan secara terbuka termasuk targetnya yang nggak tercapai akan terbuka juga Pak? Betul, semuanya terbuka, ya bisa dilihat sekarang semua itu sekarang terbuka, nanti penandatangan PK itu terbuka semua, sehingga saya tidak mau ada image, stigma bahwa pemerintahan hari ini tidak baik-baik saja, pemerintahan hari ini penuh gratifikasi. Saya coba cek daerah lain, daerah mana yang terbuka ini, saya buka semua. Mantap, masalah sampah juga Pak, masalah juga. Apa? Betul. Apa yang menjadi rekomendasi untuk mereka? Karena gini, masalah sampah itu yang saya bingungin, karena setiap 3 bulan sekali harus ganti orang kan. Dari kemarin PLT terus. Nah, sudah setahun PLT terus. Hari ini ada definitif. Langsung saya targetkan, saya push bagaimana penyelesaian masalah sampah, terutama di Jalupang, sampah-sampah yang ada di kota, yang di pasar, itu jadi target. Nah, itu jadi. Nah, kalau LH sebenarnya teman-teman media bisa menilai nanti. Nanti kalau kinerjanya dalam 6 bulan ini sampah lo bakene kurang ganti. Hah? Insya Allah termasuk penambahan armada bagian dari itu. Ada pesan yang cukup ditekankan oleh Kang Rey kepada para pejabat yang baru dilantik, yaitu para pejabat tidak boleh berleha-leha dalam bekerja, karena Kang Rey akan terus melakukan evaluasi berkala. Selamat untuk para pejabat yang sudah dilantik, mudah-mudahan amanah dan benar-benar bisa mendukung visi misi pembangunan Kabupaten Subang, yaitu Subang Ngabret Ngawangun bareng rakyat.